بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bulughul Maram, karya besar Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih membahas babul wudu pada urutan hadis ke-44 dalam kitab saya, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Baik, kita baca hadisnya. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa an Jabirin radhiyallahu anhu fi sifati hajjin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ibda'u bima bada Allahu bihi akhrajahu an-Nasa'i hakadha bilafdil amri wa huwa 'inda Muslimin bilafdil khabari. Dari Jabir radhiyallahu an, pada sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ibda'u, mulailah, bima bada Allahu bihi, dengan yang Allah mulakan dengannya. Hadis ini dikeluarkan Imam Nasa'i begitu dengan lafaz perintah, dan dia di sisi Muslim dengan lafaz khabar. Taib. Perhatikan hadis ini, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama dalam hadis ini, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan sifat wudu dalam surat Al-Maidah, tepatnya ayat 6, dengan menyebutkan secara tertib, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum ila akhiril ayat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak salat, maka berwudulah, yakni cucilah wajah-wajah kalian sampai akhir daripada ayat ini. Maka dalam ayat ini disebutkan farattaba a'dha al-wudu mubtadi'an bil wajhi falyadaini famashar ra'si faghasla rijlaini. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengurut urutan dalam berwudu adalah pertama memulakan dengan wajah, kemudian kedua tangan, kemudian mengusap kepala, dan yang terakhir mencuci kaki. Taib, sekarang ikhwatu fiddin, bagaimana hukum tartib seperti ini? Boleh enggak orang wudu itu dari tangan dulu? Atau dari kaki dulu? Atau dari wajah dulu, kemudian kaki, kemudian tangan? Ataukah urutan wudu itu harus tartib setartib Al-Quran, yakni wajah, kemudian selepas wajah kedua tangan, kemudian setelah tangan mengusap kepala, kemudian yang terakhir kaki? Maka madhab Syafi'i dan juga pendapat Abu Thawr dan juga pendapat Ishaq ibn Rahaweh, dan pendapat ini masyhur dari madhab Ahmad, bahwa tartib adalah wajib hukumnya. Artinya tidak boleh
mendahulukan sesuatu yang telah Allah mulakan. Kalau Allah memulai dengan wajah, ya wajah dulu. Baru tangan, baru kepala, baru kaki. Jangan kemudian mentartib dengan tartib sendiri. Dan hukum tartib adalah wajib. Itu berdasarkan madhab Syafi'i, Abu Thawr, Ishaq, dan yang masyhur dari madhab Ahmad. Dalilnya surat Al-Ma'idah ayat 6. Dalilnya, ya. Kemudian pendapat yang kedua, tartib itu sunnah hukumnya, di mana seseorang boleh mendahulukan tangan kemudian wajah, atau kaki dulu kemudian wajah, atau mengusap kepala dulu baru wajah. Karena tartib Al-Quran itu yadullu alal istihbab, menunjukkan tentang perintah sunnah, tidak wajib. Dan ini adalah pendapat Auza'i, pendapat Abu Hanifah, pendapat Imam Malik, pendapat Hasan Al-Basri, dan Al-Imam Al-Baghawi menukilkan pendapat ini dari kebanyakan ulama, dan yang dipilih oleh Al-Imam Ibnul Mundhir. Alasannya bahwa wawu di dalam ayat Al-Quran, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Di situ ada wawu dua, ya kan? Idza kumtum ilas salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Di situ ada wawu. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian wamsahu biru'usikum wa lagi wa arjulakum. Dalam bahasa Arab wawu itu disebut wawu ataf. Lah mereka pendapat yang kedua mengatakan bahwa wawu dalam bahasa Arab la tufidu tartib, tidak mengharuskan yang ini dulu kemudian ini, gitu. Ya. Jadi ketika saya katakan bahwa tadi si Anu masuk, kemudian si Anu juga masuk, ya. Dan si Anu juga masuk, dan si Anu juga masuk. Tidak mesti diurut bahwa yang masuk pertama itu ini dulu, gitu kan? Bisa saja ini yang jelas masuk, gitu. Itu maksudnya kalimat dan itu. Akan tapi ikhwatul fiddin, pendapat yang kuat tetap pendapat yang pertama. Okelah kita katakan bahwa wawu itu tidak memiliki faedah tartib dalam bahasa Arab. Akan tetapi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperkuat tentang tartibnya ayat Al-Quran berdasarkan sifat salat Nabi, sifat wudhu Nabi yang sampai kepada kita dari sahabat Rasul, di mana Rasul tidak pernah mendahulukan tangan kemudian wajah, mendahulukan kaki kemudian tangan. Kalau memang itu diperbolehkan, minimalnya 1 kali saja Rasul melakukannya. Intinya bahwa wajib tartib. Dan ini juga pendapat Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala, wallahu a'lam. Baik, kemudian pertanyaan, apakah juga berkumur-kumur memasukkan air ke hidung itu juga wajib tartib? Jadi pertanyaannya, apakah berkumur-kumur kemudian memasukkan air ke hidung juga wajib tartib? Maka Imam Ibnu Qudamah menyebutkan dalam kitabnya Al-Mughni jilid yang pertama halaman 117, beliau mengatakan wala yajibu tartib bainahuma wa baina ghasli baqiyatil wajhi li'annahuma min ajzaihi
walakin al-mustahab an yabda'a bihi ma qabla al-wajhi li'anna kulla man wasafa wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara annahu bada'a bihima illa syai'an nadhira. Taib. Ibnu Qudamah mengatakan tidak wajib tertib tentang berkumur-kumur kemudian memasukkan air ke hidung dan diantara mencuci sebagian wajah. Kenapa? Karena mulut dan hidung itu bagian daripada wajah. Akan tetapi disunnahkan hendaklah dia memulakan dengan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung sebelum mencuci wajah. Dan caranya adalah sudah dijelaskan bahwa dengan sekali gayungan. Separuhnya masuk mulut dan separuhnya dihirup hidung. Jadi kalau gini, kemudian sisanya, gitu ya. Jadi ambil air begini, separuh air masuk mulut, kemudian sisanya antum sedot hidung, baru keluarkan. Gini. Jadi sekali gayung, masuk ke mulut plus juga masuk ke hidung. Baik. Ini diantara faedah hadis ini. Kemudian hadis ini juga ketika menjelaskan sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas safa wal marwata min sya'airillah." Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah Azza wa Jalla. Maka ketika antum umrah, kemudian antum masuk ke areal sa'i, maka mulailah dari apa yang Allah mulakan. Allah memulakan dengan Safa, maka mulailah dari Safa. Karena Allah mengatakan sesungguhnya Safa dan Marwah. Allah mendahulukan Safa kemudian Marwah. Berarti sa'i itu dimulai dari Safa dulu, baru berakhir di Marwah. Karena satu putaran itu bukan Safa Marwah, tapi dari Safa ke Marwah itu satu putaran. Dari Marwah ke Safa itu dua putaran. Makanya pasti akhirnya di Marwah. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, karena dia tidak pernah haji dan umrah, dia berijtihad bahwa satu putaran itu adalah dari Safa ke Safa. Dari Safa ke Safa, bayangkan jauh kali. Dari Safa, Marwah, balik lagi itu satu putaran. Ya, itu menurut Imam Ibnu Hazm. Tapi pendapat ini batil karena apa? Karena tidak berdasar. Boleh jadi karena Imam Ibnu Hazm tidak pernah umrah. Dia orang jauh, Cordova. Gak pernah ke Saudi zaman dia. Ya. Ijtihadnya beliau. Taib. Kemudian hadis yang ke selanjutnya. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adara al-ma'a ala mirfaqaihi akhrajahu Daruqutni bi isnadin sahihin. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu maka beliau sentuhkan air di atas kedua sikutnya. Jadi beliau mengusapkan air ke dua sikutnya. Begini. Gini. Diusap di sininya. Ya, seperti ini. Gitu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Daruqutni dengan sanad yang dhaif. Karena dalam sanadnya terdapat Al-Qasim Ibnu Muhammad Ibnu Aqil dan dia matruk, ditinggalkan hadisnya. Dan hadis ini didhaifkan oleh Imam Ahmad. Artinya hadis ini dhaif. Makanya Imam Syafi'i mengatakan hadis yang disahihkan Imam Ahmad maka aku amalkan. Dan hadis yang didhaifkan Imam Ahmad aku tinggalkan, kata Imam Syafi'i. Artinya Imam Syafi'i
sangat merekomendasi penelitian hadis Imam Ahmad. Karena Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu saling berguru. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i dari ilmu fiqihnya. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Ahmad dari ilmu riwayatnya, ilmu hadis. Ya. Walaupun tentu Imam Ahmad lebih muda daripada Imam Syafi'i. Kemudian juga hadis ini juga dilemahkan oleh Imam Ibnu Ma'in. Bahkan sangat jelas pendhaifannya ketika sekelompok dari hufad itu para penghafal hadis seperti Imam Al-Munziri, Al-Imam Ibnu Salah, Al-Imam An-Nawawi dan yang lainnya. Maka jelas dari sini bahwa hadis ini dhaif. Taib. Kalau sudah jelas hadis ini dhaif, maka tidak perlu kita jelaskan. Kita langsung ke hadis yang lainnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu'a, tidak dianggap wudu, liman lam yadhkurismallahi alaihi, bagi orang yang tidak menyebut nama Allah ketika wudu. Akhrajahu Ahmad, hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad, wa Abu Dawud, wa Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Wa li Tirmidzi an Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'id nahwuhu wa qala Ahmad la yathbutu fihi syai'un. Jadi hadis ini keluarkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif, dan Imam Tirmidzi juga meriwayatkan dari Sa'id bin Zaid, dari Abi Sa'id dan yang semisalnya, dan Imam mengatakan tidak tetap hadis ini sedikit pun, artinya hadis ini dhaif. Akan tapi Syekh Ali Bassam mengatakan walaupun hadis ini dhaif, walakin lahu turuqun yutaqawwa biha. Di sana ada jalan lain yang memperkuat riwayat ini. Jadi ada jalan lain yang memperkuat riwayat ini. Akan tapi ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, walaupun demikian di sini ada faedah yang bisa kita petik. Pertama, tentang hukum baca basmalah ketika berwudu. Hukum membaca basmalah bismillah ketika berwudu. Jumhurul ulama atau mayoritas ulama mengatakan bahwa membaca basmalah dalam wudu itu mustahabbah, sunnah hukumnya. Dan ini mazhab Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan Imam Ahmad dalam satu riwayat. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat Ishaq dan juga Ahmad dalam riwayat yang lain, bahwa tasmiyah, bacaan bismillah dalam wudu itu hukumnya wajib. Dan ini adalah pendapat ahlu zahir, pendapat mazhab zahiri. Akan tapi Ishaq dan Ahmad mengatakan in tarakaha sahwan lam tabtul taharatuhu. Kalau dia lupa dan meninggalkan basmalah, maka tidak membatalkan wudunya. Walaupun mereka mengatakan wajib. Tetapi ikhwatu fiddin juga ada satu riwayat daripada Abu Hanifah mengatakan bahwa basmalah itu tidak sunnah. Bahkan satu riwayat daripada Imam Malik mengatakan bid'ah. Dan yang sahih wallahu a'lam adalah pendapat mayoritas para ulama yang mengatakan sunnah membaca basmalah. Alasannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dalam setiap amal perbuatannya beliau tidak pernah melepaskan basmalah, apalagi wudu. Dan ini adalah tarjih daripada Al-Imam Bukhari, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Syaukani, Imam San'ani,
Syekh Muqbil Al-Wadi'i, Syekh Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, dan inilah pendapat yang kuat wallahu a'lam. Jadi bismillah itu sunnah. Dan ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana pula orang yang membaca basmalah di kamar mandi? Antum di kamar mandi apakah boleh baca basmalah? Maka fatwa para ulama mengatakan tidak boleh membaca basmalah di kamar mandi. Akan tetapi bacalah dalam hati. Bacalah dalam hati, itu yang disebutkan oleh sebagian fatwa para ulama sunnah wallahu a'lam. Taib, sebelum saya melanjutkan hadisnya, kita buka tanya jawab dulu. Silakan. Antum masuk kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, terus? Kecolongan. Iya, wallahu a'lam. Apakah orang yang lupa membaca a'udzubillah minasyaitonil khubuthi wal khaba'is, sebagaimana lupa membaca basmalah ketika makan? Jadi sebagian para ulama mengatakan bahwa kalau antum lupa dalam makan tidak baca basmalah dan baru ingat di tengah-tengah, maka antum dianjurkan membaca bismillah fi awalihi wa akhir. Apakah kemudian ini juga berlaku ketika kita berlindung dari setan laki-laki dan setan wanita? A'udzubika minal khubuthi wal khaba'isin. Apakah juga berlaku kalau antum lupa? Antum boleh membacanya di tengah-tengah dan dalam hati. Wallahu a'lam. Saya tidak ada ilmunya di sini. Tapi yang jelas bahwa kalau lupa masuknya, jangan kemudian lupa keluarnya. Ya, karena keluarnya itu yang penting, ghufrana. Artinya boleh jadi banyak kesalahan di kamar mandi, kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Kalau masih dalam wudu, kalau kita lagi wudu, tiba-tiba pertengahan wudu misalnya kalau kepala sama telinga, kaki belum selesai, airnya itu mati. Terus saya pindah misalnya. Pindah itu lanjutin aja atau ulang lagi? Sebagian para ulama mengatakan selama airnya itu masih basah, maka dilanjutkan. Tapi kalau airnya sudah kering, maka diulang. Terus satu lagi, kalau untuk yang dari mulut ke hidung itu, kalau bersamaan itu hukumnya gimana? Bersamaan gimana? Kan kata Ustaz kan setengah mulut, setengah hidung. Iya, memang begitu prakteknya. Kalau dua-dua? Satu-satu. Gimana? Kali hirup. Bisa? Boleh. Nggak, antum bisa? Anak tanya, antum bisa nggak? Saya bisa, Ustaz. Nggak kebesekan. Hidungnya dikeluarin atau ditelan? Hidung dikeluarin lah. Kalau ditelan keminum antum. Oke. Iya. Allahu a'lam. Baik, kalau nggak ada tanya kita lanjut. Hadis berikutnya hadis ke-47. Nah, ini yang antum tanyakan, akan masuk di sini. Wa an Talhah bin Musarrif an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala. Dan dari Talhah bin Musarrif, dari bapaknya, dari kakeknya, mudah-mudahan Allah meridhoinya, beliau mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinsyaq. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin dhaif. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam memisah antara kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung.
Hadis ini dikeluarkan Abu Dawud dengan sanad yang dhaif. Hadis ini dikeluarkan Abu Dawud dengan sanad yang dhaif. Kenapa? Karena dalamnya ada Laits ibnu Abi Salim, di mana dia mukhtalat, kacau hafalannya. Kemudian hadis berikutnya kita baca dulu karena ini nyambung-nyambung. Wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifatil wudhu'i, dan dari Ali radhiyallahu an dalam sifat wudu Nabi, summa tamadmadha, kemudian beliau berkumur-kumur, wastansara salasan, dan membuang air setelah berkumur-kumur 3 kali, mengeluarkan air dari hidung 3 kali. Tamadmad artinya berkumur-kumur, istinsyak memasukkan air ke hidung, kalau istinsar mengeluarkan air dari hidung. Jadi kemudian tamadmad, beliau berkumur-kumur, wastansara, dan mengeluarkan dari hidung 3 kali. Kenapa tidak disebutkan memasukkan ke hidung? Cukup disebutkan tamadmad di sini. Artinya berbarengan. Karena disebutkan mengeluarkannya saja, memasukkannya enggak. Yumadmidu, beliau menggoyang-goyang, berkumur-kumur, wa yansuru minal kaffi alladhi ya'khudhu minhul ma', dan mengeluarkan dari telapak tangan yang ia ambil dari air tersebut yang dimasukkannya. Baik, ini hadis yang ada kaitannya. Hadis yang berikutnya, kita baca dulu hadisnya. Kalau ada berkaitan kita baca semua. Wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fi sifatil wudu, dan dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu dalam sifat wudu Nabi, summa adkhala yadahu, kemudian ia masukkan tangannya, famadmadha, dan berkumur-kumur, wastansyaqa, dan memasukkan air ke hidung, min kaffin wahidin, dari 1 telapak tangan. Dari 1 telapak tangan. Yaf'alu dzalika thalathan, beliau melakukannya 3 kali. Artinya di sini hadis yang pertama yang kita baca, Rasul memisah antara memasukkan air ke hidung dan ke mulut, hadisnya dhaif. Sudah kita tidak memakainya. Kemudian hadis yang kedua, Rasul menyebutkan beliau berkumur-kumur dan langsung mengeluarkan air dari hidung. Kapan memasukkannya coba? Artinya bersamaan ketika berkumur-kumur. Hadis yang ketiga memperkuat bahwa beliau memasukkan tangannya, kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dari 1 telapak tangan. Artinya tidak memisahkan di sini. Tidak memisahkan antara berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Intinya bahwa sangat jelas sekali di sini. Enggak ada keterangan, apa mau diketerangan? Sudah jelas hadisnya. Ya, kalau sudah jelas tidak perlu dikasih keterangan lagi. Taib. Sekarang hadis yang berikutnya, hadis Anas radhiyallahu anhu. Nah, di sini baru nanti ada faedah sedikit. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan, Nabi suatu ketika melihat anak muda, wa fi qadamihi mithlu dhufri, dan dalam kakinya ada seperti dhufr, sebesar kuku, ya. Lam yusibhul ma, di mana air tidak menyentuhnya. Jadi kakinya ketika mencuci ada sebesar kuku, air tidak menyentuhnya. Faqala, maka Rasul mengatakan, irji' fa ahsin wudu'ak, kembali, ulangi wudumu dan perbaiki wudumu. Kembali dan perbaiki wudumu. Dalam riwayat yang lain, ikhwatu fiddin, Rasul melihat ada seorang anak muda, ketika mencuci kaki ada
bagian kaki 1 dirham yang tidak tersentuh air. Maka Rasul mengatakan, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi tumit-tumit di neraka, kata Rasul. Tapi ini bukan berarti kemudian hanya di kaki saja. Ini hanya permisalan. Rasul hanya menyebutkan perkara yang memang biasa dilakukan manusia. Karena kaki itu biasa jarang diperhatikan. Banyak orang yang tidak memperhatikan mencuci kaki. Makanya Rasul menyebutkan perkara yang sering diremehkan. Bukan berarti kalau umpamanya ada tangan, ada bagian yang tidak tersentuh, tidak apa-apa. Sama saja hukumnya. Tidak sah wudunya dan harus mengulanginya. Makanya seperti kutek atau apa itu untuk perempuan itu kan. Kuku untuk kuku itu kan. Kalau seandainya memang itu berupa cat yang air tidak mungkin masuk ke pori-porinya, maka tidak sah wudunya. Atau antum lagi ngecat dan cat itu memang tidak bisa menembus air wudu ke pori-pori kulit, tidak sah wudunya. Harus dibersihkan dulu catnya. Ini diantara faedah yang disebutkan para ulama. Taib, di sini yang pertama yang kita akan bahas dari hadis ini, wujubu ta'mimi a'dha'il wudu. Wajibnya ta'mim, menyeluruh dalam mengusap anggota wudu. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Alasannya, wa anna tarka syai'in minal udwi walau qalilan la yasihu ma'ahul wudu. Sebab kalau meninggalkan sesuatu dari anggota badan wudu, walaupun kecil, tetap tidak sah wudunya. Kemudian yang kedua, masyru'iyatu ihsanil wudu wa dzalika bi itmamihi wa isbaghihi. Wa hadha nassun fir rajuli wa qiyasun fi ghairiha. Disyariatkan memperbagus wudu dengan cara menyempurnakannya. Rasul mengatakan apa? Asbigil wudu 'alal makari. Sempurnakan wudumu walaupun dalam posisi engkau tidak mau wudu. Mungkin airnya dingin, mungkin cuacanya dingin, antum hidup di negeri yang dingin-dingin gitu kan, malas nyentuh air gitu. Maka tetap Rasul mengatakan asbigil wudu, sempurnakan wudu. Tidak boleh tidak sempurna. Kemudian annal qadamaini min a'dha'il wudu. Bahwa kedua kaki termasuk anggota wudu. Wa annahu la yakfi fihimal mashu, tidak cukup diusap. Bal la budda minal ghasli, bahkan wajib dicuci. Bahkan tentang masalah ini, tentang masalah mengusap kaki, maka para ulama mengatakan tidak sah wudunya. Karena ini adalah kebiasaan orang-orang Syiah. Jadi orang-orang Syiah ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mereka menghapuskan istilah mencuci kaki. Orang Syiah itu tidak pernah mencuci kaki ketika wudu. Mereka mencukupkan dengan mengusap atasnya saja. Apa namanya? Punggung dari kaki. Itu kelakuan orang-orang Syiah. Tapi para ulama mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan adalah bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak benar. Bahkan disebutkan tidak sah wudunya orang yang hanya mengusap kaki. Tapi harusnya dicuci. Karena alasannya ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan usaplah kepala-kepala kalian, kemudian kaki-kaki kalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan harokat kaki dengan harokat fathah, bukan dengan harokat kasroh. Apa faedahnya? Perhatikan coba. Fagsilu wujuhakum. Wujuh menggunakan fathah.
Wujuhakum, tidak wujuhikum. Kemudian wa aidiyakum dengan fathah lagi. Tidak wa aidikum, tapi wa aidiyakum. Kemudian giliran mengusap kepala baru kasrah. Wamsahu biru'usikum, bukan sakum. Kemudian ketika menyebut kaki, wa arjulakum dengan fathah lagi. Tidak dengan kasrah. Menunjukkan bahwa kaki mengikut kepada tangan dan wajah, bukan mengikut kepada kepala. Artinya bahwa karena kaki mengikut kepada tangan dan wajah, maka perintah di awal fagsilu, cucilah. Gitu. Kecuali kalau di kasroh, maka ngikut ke kepala, berarti usaplah. Tapi seluruh mushaf Utsmani membaca kalimat kaki dengan fathah. Wa arjulakum ilal ka'bain. Mengikut kepada objek dari fagsilu wujuhakum wa aidiyakum wa arjulakum, gitu maksudnya. Baru dipisah wamsahu biru'usikum. Intinya, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa hanya semata-mata seseorang mengusap kaki, Syekhul Islam Ibn Taimiyah menukilkan ijma' para ulama, tidak sah wudunya. Tidak sah wudunya. Yang kedua, ini adalah perbuatan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah. Karena orang Syiah itu ikhwatu fiddin mengingkari syariat mengusap khuf. Orang Syiah itu tidak pernah melakukan masul khufain, mengusap sepatu. Karena mereka mengatakan bahwa perintah wudu menghapus tentang syariat masul khufain. Jadi yang diusap itu punggung kaki dan tidak dicuci. Makanya kalau perbedaan kita dengan Syiah itu sangat banyak, sampai dalam masalah wudu sudah beda jauh. Apalagi azan aja beda. Mereka ada tambahan as-salatu ala khairil amal di ujung adzan sebelum takbir. Kemudian ketika sholat dalam sujud, mereka meletakkan batu Karbala. Walaupun batu ini sebagiannya tidak dari Karbala, karena ditiru oleh orang-orang Cina, sehingga made in China. Ya. Kemudian cara menghadapnya, mereka tidak menghadap kiblat. Jadi banyak sekali perbedaannya. Kita capek kalau kita meneliti perbedaan orang-orang Syiah dengan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang keempat, wujubul mualah. Wajibnya berturut-turut baina a'dha'il wudu, ketika membasuh anggota wudu. Fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amarahu bi an yarji'a liyahsuna wudu'ahu kullah. Karena Nabi SAW memerintahkan agar dia mengulang kembali dan memperbagus wudunya secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Artinya dalam wudu tidak boleh dipotong-potong. Di rumah sampai tangan, sampai masjid dilanjutkan kepala dan kaki, itu nggak boleh gitu maksudnya. Harus mualah. Mualah itu berturut-turut. Ya. Lah tentang hukum mualah ini sendiri, hukum mualah artinya berturut-turut, dijelaskan oleh para ulama. Mana tadi? Nah ini. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam syarah Al-Muhadzab, at-tafriqul yasir baina a'dha'il wudu la yadhurru bil ijma'. Bahwa jeda waktu yang sangat tipis ketika membasuh anggota wudu tidak memadaratkan wudu berdasarkan ijma'. Kalau jeda waktunya itu tipis. Umpamanya pas baru ini kerannya mati gitu kan. Bingung. Tahu-tahu 5 menit keluar lagi. Nah, maka tidak ada masalah, teruskan saja.
Jeda waktu yang sangat tipis tidak membatalkan wudu, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Adapun at-tafriqul katsir, tapi jeda waktu yang panjang, fakhtalafu fihi ala qaulaini, maka para ulama berselisih pendapat tentang jeda waktu yang panjang ketika membasuh anggota wudu. Pendapat yang pertama, la yadur wala tajibul mualah, tidak membatalkan wudu dan tidak wajib adanya berturut-turut. Dan ini adalah pendapat Ibnul Musayyib, An-Nakhai dan Al-Thawri, mengatakan bahwa tidak wajib. Artinya seseorang boleh, umpamanya ketika di rumah antum basuh sampai kepala, terus tiba-tiba airnya nggak ada, cepat-cepat ke masjid, maka antum dilanjutkan di masjid, tidak usah diulang. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, bahwa mualah adalah wajib. Mualah adalah wajib. Dan ini adalah pendapat yang kuat berdasarkan hadis yang kita baca ini. Nabi SAW disuruh mengulang wudunya sampai selesai. Rasul tidak menyebutkan ini yang salah, kemudian ini saja yang diperbaiki. Tapi Rasul meminta dia mengulang wudunya dari awal sampai akhir. Padahal ketika itu Nabi SAW melihat kakinya yang tidak beres, ya kan? Mestinya Nabi mengatakan, cuci itu kakimu. Nah, kembali wudu, cuci saja kakimu. Nah, tapi Rasul justru terbalik, wudu lagi dari awal sampai akhir. Maka di sini wajib mualah namanya. Wallahu a'lam. Dan yang terakhir di sini dalam hadis ini tentang disunahkan menggerak-gerakkan cincin dan jam tangan. Liyahsulal yakin ila wusuli ma'il wudu ila ma tahta dzalik, agar ada keyakinan bahwa air wudu itu betul-betul sampai ke bawah cincin atau ke bawah jam tangan. Digerak-gerakkan ketika wudu. Wallahu a'lam. Ini diantara faedah yang disebutkan. Kapan perintah itu jadi wajib, kapan perintah itu jadi sunnah. Sebagaimana kapan larangan itu jadi haram, kapan larangan itu hanya makruh saja, gitu kan? Taib. Ini kita pembahasan seperti itu ada ilmunya. Dan ulama sudah membukukan ilmunya, namanya ilmu usul fiqih. Ilmu usul fiqih. Atau masuk juga dalam kaedah-kaedah fiqih. Jadi para ulama menyebutkan hampir di semua disebutkan dalam kitab usul fikih, pondasi sebelum memahami fikih, dan juga disebutkan dalam qawaid fiqhiyah, bahwa al-aslu fil amri lil wujub, bahwa asal perintah itu jangan dihukumi sunnah dulu, tapi wajib dulu. Jadi setiap perintah jangan dihukumi sunnah dulu, tapi hukumi wajib dulu. Kapan menjadi sunnah? Kalau ada qara'in, ada qarinah. Kalau ada hal-hal yang memalingkan dari yang wajib kepada yang sunnah, gitu. Kalau ada hal-hal di sana, ada dalil-dalil lain yang menunjukkan tentang sunnahnya perintah tersebut, baru perintah itu dibawa kepada sunnah karena ada pemaling. Sebagaimana asal larangan itu haram, menjadi makruh itu karena ada pemaling. Ataupun mungkin kaedah yang lain seperti perintah setelah larangan, maka hukumnya dibawa kepada sebelum larangan. Seperti dalam ziarah kubur. Di awal Rasul memerintahkan ziarah kubur. Kemudian melarangnya, kemudian memerintahkannya lagi. Maka di sini perintah yang terakhir disebut al-amru ba'dan nahi. Perintah setelah larangan. Bagaimana hukumnya perintah setelah larangan? Al-amru ba'dan nahyi humila ila ma qablan nahyi. Maka hukum perintah setelah larangan, hukumnya dikembalikan kepada perintah sebelum dilarang. Kalau perintah sebelum dilarang wajib,
maka wajib. Kalau perintah sebelum larangan sunnah, maka sunnah gitu maksudnya. Nah, ini juga ada kaidah-kaidah tersendiri dan ini ada dalam ilmu fikih. Ilmu usul fikih. Intinya bahwa asal perintah wajib menjadi sunnah itu kalau ada yang memalingkan dari dalil-dalil yang lain. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Islam itu hanya mengenal 3 tingkatan. Dan 3 tingkatan itu pernah ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang para ulama mengatakan hadis itu disebut ummul hadis. Induk dari seluruh hadis-hadis Nabi. Kalau dalam Al-Qur'an ada namanya ummul Qur'an, induknya Al-Qur'an. Apa itu? Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu ummul Qur'an. La salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak dikatakan salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Rasul mengatakan ummul kitab, induknya Al-Qur'an. Tapi kalau induknya hadis, maka di hadis ini. Hadis pertanyaan Jibril yang membentuk manusia, menjelma sebagai manusia yang bersih, yang berpakaian putih, kelihatan tidak ada bekas safar dan akrab seolah-olah dengan Nabi SAW. Kemudian bertanya tentang tingkatan dalam Islam. Ya Muhammad, apa itu Islam? Kemudian setelah dijawab, dia tanya lagi. Ya Muhammad, apa itu iman? Kemudian dijawab, kemudian bertanya lagi. Ya Muhammad, apa itu ihsan? Jadi Islam hanya menyebutkan tentang 3 tingkatan ini. Islam, iman, dan ihsan. Dan ihsan itu ibadah tertinggi. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla seolah-olah Anda melihatnya. Kalaupun tidak, maka yakini Allah melihat kita. Ihsan artinya itu ibadah yang paling tinggi. Tingkatan yang paling tinggi itu ihsan. Adapun kemudian muncul istilah tentang syariat, hakikat, tariqat, kemudian ma'rifat. Istilah ini wallahu a'lam muncul dari mana? Tapi yang jelas para ulama banyak mengatakan istilah ini muncul dari kaum sufi. Yang mereka hendak membeda-bedakan antara kulit dan isinya. Antara kulit dan kacangnya gitu. Mereka mengatakan bahwa orang yang baru belajar syariat, maka itu baru belajar kulitnya. Tapi orang yang sudah tingkatan hakikat, apalagi sampai ma'rifat, maka dia telah mempelajari Islam sampai dalamnya. Maka kemudian bagi mereka akan terbedakan antara orang yang sibuk dengan syariat dengan orang yang sibuk dengan hakikat dan ma'rifat. Bahwa tingkatan ketika orang sampai kepada hakikat dan ma'rifat itu merasa tingkatan yang lebih tinggi dan dia kesannya akan merendahkan di bawah tingkatannya. Dia akan rendahkan. Direndahkan. Ah, itu kan masih ma'rifat saja. Nah, itu masih syariat. Jadi syariat itu tingkatan yang paling rendah. Kayak seperti antum ini baru syariat. Kalau antum masih ngaji, sholat, puasa, zakat, al-amru bil ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar dan begitu seterusnya. Antum ini masih syariat, masih rendah. Ya. Tapi kalau antum sudah naik sedikit mencari hakikat, siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Rabbnya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ya. Dari situlah kemudian antum akan mencari jalan yang disebut dengan tariqah. Jalan menuju ma'rifat. Fana di atas fana. Yang kalau zikir antum seolah-olah bisa terbang. Ya. Kalau sudah ma'rifat ikhwatu fiddin, maka berlakulah 2 akidah. Pertama akidah wahdatul wujud, manunggale kaulo Gusti, orang Jawa.
bersatunya Allah dengan makhluknya. Kemudian akan naik kepada tingkatan yang paling tinggi yang disebut hululiyah. Bersatunya Allah bukan dengan semua makhluk, tapi dengan sang wali. Maka ketika dia sudah bersatu dengan Allah dan berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla, wa'budullaha hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah sampai Anda yakin. Berarti kalau sudah yakin, tidak perlu Allah disembah lagi. Karena kamu adalah saya adalah kamu. Itu. Ana abdu wa anta rabbi, atau ana rabbu wa anta abdi. Ya, jadi sudah kamu dan saya itu sama saja. Ya. Saya Tuhan dan kamu hambaku. Dibalik-balik. Karena Allah sudah menyatu dengan dirinya. Apalagi? Maka semakin ma'rifat, biasanya semakin bejat. Dan ninggalin sholat, nggak ada masalah. Ya. Tidak mau puasa, tidak mau zakat, karena sudah ma'rifat. Karena itu tingkatan syariat yang gitu-gitu itu. Yang tidak sholat tidak, ini syariat aja. Saya sudah ma'rifat, saya tinggalkan syariat. Karena level saya sudah tinggi. Dan ini istilah ini hanya dikenal dalam kelompok sufi. Dan bahayanya ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahayanya adalah tingkatan-tingkatan seperti ini seolah-olah dia lebih hebat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikatakan orang yang paling ma'rifat dengan Allah, maka kita katakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang paling ma'rifat. Dialah orang yang paling bertakwa dan takut kepada Allah. Inni wallahi la atqakum lillahi wa la akhsyakum, kata Rasul. Demi Allah, saya orang yang paling takut dan bertakwa daripada kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling rajin sholat malamnya, sampai kakinya pecah-pecah. Orang yang paling rajin puasa sunnahnya, apalagi wajibnya. Orang yang paling dermawan dalam bersedekah. Orang yang paling, semuanya paling dalam ibadah. Sementara orang-orang yang mengaku sampai kepada tingkatan ma'rifat dan mereka meninggalkan syariat, siapa Anda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertanyaan. Wallahu a'lam. Saya kira itu jawabannya.